Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianur Cahyani, NIM 424205 akan menjelaskan source yang digunakan untuk membuat tampilan GUI. Yang pertama, baris ini mengimport modul Tinker yang merupakan pustaka standar Python untuk membuat antarmuka grafis pengguna GUI. Selain itu, file dialog digunakan untuk membuka dialog file. Message box digunakan untuk menampilkan kotak dialog informasi atau kesalahan. TTK adalah versi Tinker dengan tampilan lebih modern. Selanjutnya ini, modul Pandas digunakan untuk membaca dan memanipulasi data dalam format seperti GVS. Standar scalar dari scalar processing digunakan untuk menstandarkan data agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Yang penting untuk algoritma Kamins digunakan untuk melakukan clustering data. Autopilot digunakan untuk menampilkan grafik, khususnya grafik output dalam konteks Kamins. Selanjutnya ada kelas data mining. Baris ini mendefinisikan kelas data mining, yaitu kerangka utama dari aplikasi. Semua fungsi aplikasi dimasukkan dalam kelas ini. Ada dev init. Init merupakan konstruksi dari kelas. Fungsi init menerima root sebagai jendela utama Tinker. Judul jendela diatur dan savedf dianalisis sebagai none yang akan menyimpan data frame setelah CVS dimuat. Kemudian ada save init from yang akan menampilkan form isian nama dan NIM sifat sebelum pengguna bisa lanjut ke fitur utama. Selanjutnya ada form identitas mahasiswa. Metode init identifikasi form menampilkan form identitas mahasiswa. TTK label frame digunakan sebagai wadah form dengan judul komponen dan diposisikan di jendela dengan padding lebar penuh horizontal. Kemudian ada TTK labels. Label dan field input untuk nama dibuat. Label berada di kolom 0, sedangkan entry atau input text di kolom 1. Lalu begitu pula dengan NIM, label dan field input disusun dalam grid. Selanjutnya ada tombol lanjut. Tombol lanjut akan memanggil metode init main apps ketika diklik. Yang akan berarti from ini akan mengarah ke fitur utama, lanjut ke fitur utama. Validasi input jika nama atau NIM kosong akan muncul. Fitur utama, data dari form input, nama dan NIM diambil dengan menggunakan get ya ini. Kemudian validasi input jika NIM kosong akan muncul pesan kesalahan dan proses tidak dilanjutkan. Kemudian ada widget. Semua widget pada jendela utama dihapus agar tampilan aplikasi diganti ke menu utama. Yang selanjutnya ada TK label. Menampilkan identitas mahasiswa di atas menu utama sebagai header. Kemudian ada 3 tombol utama. Yang pertama ada tombol input untuk memuat file CVS, CSV. Kemudian kedua ada memproses clustering Kamins. Yang ketiga menampilkan grafik output untuk memilih jurnal clustering optimal. Yang terakhir ada selanjutnya ada fungsi load CVS.
Memunculkan dialog. Untuk memilih file CVS, jika file dipilih, maka data dibaca dengan pandas read CVS CSV dan disimpan dalam save DF. Jumlah baris data akan ditampilkan menggunakan message box. Selanjutnya ada dev-run commands. Jika data belum dimuat, pengguna tidak bisa melanjutkan dan akan diberi peringatan. Kemudian ada scalar sampai ini. Menentukan rentang jumlah cluster K2 hingga K19 dan list kosong untuk menyimpan nilai inertia. Selanjutnya ada ini for K in save K values log ini menjalankan commits untuk setiap nilai K hasil inertia disimpan ke dalam list untuk digunakan pada grafik output. Kemudian ada message box show info sukses. Setelah proses selesai, notifikasi muncul bahwa clustering telah berhasil dilakukan. Kemudian ada untuk menampilkan grafik output dari DevShow. Validasi jika proses kami belum dijalankan, grafik output tidak bisa ditampilkan. Grafik output dibuat dengan matplotlib. Grafik ini membantu pengguna melihat titik output atau tentukan yang menandai jumlah cluster optimal. Yang terakhir ada baris akhir. Ini adalah titik awal program. Objek TK dibuat sebagai jendela utama, lalu kelas data mining dianalisasi dengan objek tersebut. Route main loop digunakan agar aplikasi tetap berjalan dan merespon event pengguna. Saya akan mendemonstrasikannya. Kemudian ketik nomor saya sendiri, kemudian masukkan NIM, melanjutkan, lalu input data, kemudian kita housing sampel, lalu data berhasil dimuat, oke. Kemudian proses, terus kalau sudah selesai, kemudian tampilkan. Nah, ini contoh tampilan GUI-nya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.